Baca ganjil bersama-sama ayat yang genap. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang dapat ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Siapa semua yang telah kamu alami sebanyak itu, masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Setelah itu jugalah orang percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang ketujuh, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Yang kesembilan, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari perkataan Taurat dan dari dahulu, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Yang ke-11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat adalah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkata sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Amen. Nah, saudaraku, dalam Galatia pasal yang ketiga yang kita baca di sini dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14, di situ Paulus sedang menunjukkan bahwa kita menerima sesuatu dari Tuhan itu karena kita melakukan hukum Taurat atau karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, dalam ayat yang ke-11 dikatakan di situ bahwa orang benar itu akan hidup oleh iman. Nah, saya akan berbicara pagi ini bahwa orang benar itu akan hidup oleh iman. Nah, dalam Galatia pasal yang ketiga yang kita baca di sini adalah, kalau kita lihat di sini Paulus sedang menegur orang-orang yang ada di Galatia waktu itu. Galatia ini kalau zaman sekarang itu ada di daerah Turki, ya di dekat Mediterania sana, daerah Turki, itu letak daripada Galatia. Nah, dalam pasal yang ketiga, kalau kita baca daripada ayat 1 sampai dengan ayat selanjutnya di situ Paulus sedang menegur jemaat Galatia ini. Di situ Paulus berkata, hai orang Galatia, kenapa kamu sebodoh itu? Kamu sebenarnya menerima Roh Kudus, atau kamu diberkati, atau kamu diselamatkan, itu karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena iman kamu kepada Yesus Kristus. Nah, saudaraku, orang benar itu akan hidup oleh iman. Nah, kalau saya lihat di sini bahwa dalam Galatia pasal yang ketiga, bahwa iman kepada Yesus itu merupakan satu perkara yang sangat vital. Dan iman kepada Yesus itu adalah satu akses untuk di mana saudara bisa menerima kasih karunia Tuhan. Jadi kalau saudara di sini Paulus sedang menunjukkan atau membandingkan kepada jemaat Galatia ini, kamu itu sebenarnya kamu itu terima Roh Kudus, kamu itu dibenarkan, kamu diselamatkan, kamu lahir baru, kamu diberkati, itu karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada Yesus Kristus. Nah, di situ Paulus menunjukkan bahwa kamu menerima Roh Kudus, kamu lahir baru, kamu dibenarkan, kamu diberkati, itu adalah karena iman kamu kepada Yesus Kristus. Jadi, yang ingin saya tunjukkan kepada saudara di sini bahwa iman kepada Yesus itu adalah hal yang sangat vital. Dan iman kepada Yesus inilah yang sebenarnya adalah
akses di mana saudara bisa menerima kasih karunia Allah. Yohanes pasal yang pertama dikatakan demikian, hukum Taurat itu datang oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh karena Yesus Kristus. Jadi saya ingin saudara settle di sini dulu sebelum saya menjelaskan tentang hal yang lebih dalam. Yang bulan yang lalu saya pernah menyampaikan tentang keselamatan, berkat, dan lain-lain itu, bahwa itu semua kita terima adalah karena iman kita. Nah, ada beberapa orang yang berkata begini, sepertinya ini adalah sesuatu yang udah grace yang berlebihan atau hyper grace. Tapi saya akan jelaskan. Saya dari awal saya katakan bahwa saya tidak setuju dengan hyper grace, tapi saya setuju dengan grace. Tapi saya nggak setuju dengan hyper grace. Nah, saya akan jelaskan kepada saudara tentang hidup oleh iman ini. Jadi, saudaraku, ingin saudara settle di sini bahwa kita menerima kelimpahan kasih karunia Allah atau sudah menerima sesuatu daripada Tuhan, itu adalah karena iman kepada Yesus Kristus. Ini dulu saudara perlu settle. Jadi bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tapi karena iman kepada Yesus Kristus. Kalau saudara lihat dalam Galatia pasal yang ketiga, kalau saudara melihat di sini, saudara, jemaat di Galatia itu ada jemaat yang mengalami kelimpahan kasih karunia Tuhan, di mana mereka mengalami kelahiran baru, mereka diselamatkan atau dibenarkan, mereka menerima karunia-karunia Roh Kudus, dan kemudian mereka diberkati atau mereka melihat manifestasi daripada kuasa Tuhan. Kalau saya lihat dalam Galatia pasal yang ketiga di situ, kamu melihat kuasa Allah bekerja, mereka diberkati. Semua itu karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Nah, di dalam Galatia pasal yang ketiga, kalau saya lihat di situ, Paulus marah dengan jemaat di Galatia ini. Karena jemaat di Galatia ini begitu mudah dibelokkan oleh sesuatu pengajaran. Dan di mana waktu itu adalah pengajaran itu yang mengajarkan kepada orang-orang Galatia bahwa sekalipun mereka percaya kepada Yesus, mereka harus tetap melakukan hukum Taurat. Kitab Galatia ini adalah di mana waktu itu adalah orang Yahudi itu mau mencoba untuk membawa orang-orang yang percaya itu juga melakukan ajaran Yahudi. Karena itu di sini Paulus marah. Nah, saya pun jadi jemaat di Galatia di sini, kalau saya lihat, dia mau dibelokkan dengan satu pengajaran bahwa mereka yang percaya kepada Yesus, mereka harus tetap melakukan hukum Taurat. Nah, waktu itu di sini yang dijelaskan adalah tentang sunat, dan juga tentang tradisi-tradisi agama Yahudi, dan juga semua tuntutan hukum Taurat itu harus dilakukan. Jadi ini yang dalam Galatia pasal yang ketiga. Jadi Paulus di sini marah dengan jemaat Galatia karena mereka mudah dibelokkan dengan satu pengajaran yang mengatakan bahwa kalau kamu percaya Yesus, kamu harus tetap melakukan hukum Taurat. Kamu harus disunat, kamu harus melakukan tradisi-tradisi Yahudi, tradisi-tradisi yang ada dalam Taurat, dan juga semua tuntutan hukum Taurat itu tetap berlaku. Nah, di sini Paulus menjelaskan bahwa dia marah dan dia berkata begini, hai orang Galatia yang bodoh. Paulus ini sebenarnya orang yang sangat lembut, tapi dalam hal ini, sebab dia marah dengan keras. Dia berkata begini, hai kamu orang Galatia yang bodoh. Kenapa begitu mudah kamu dibelokkan? Apakah kamu menerima Roh Kudus? Kamu diselamatkan, kamu diberkati karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada Yesus Kristus? Sebab hal yang kita harus settle dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa kita dibenarkan, kita diselamatkan, kita menerima Roh Kudus, kita diberkati, bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Berapa banyak saya setuju? Bisa ajak saudara untuk saudara settle dulu sebelum saya menunjukkan tentang grace yang sebenarnya, bagaimana grace itu. Nah, saudara perlu settle di sini bahwa kita dibenarkan karena iman kepada Yesus. Kita diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus. Kita menerima Roh Kudus juga karena iman kepada Yesus Kristus. Kita diberkati Tuhan juga karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi, saudaraku dibenarkan, diselamatkan, terima Roh Kudus, diberkati, semua karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi, iman kepada Yesus Kristus ini, sekali lagi saya mengulangi dulu, karena saya mau saudara settle dulu di sini, bahwa iman kepada Yesus itu adalah kunci untuk saudara menerima kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia dari Tuhan. Jadi, karena itu iman kepada Yesus itu adalah akses kepada kasih karunia Allah. Jadi kalau saudara mengalami sesuatu atau menerima sesuatu dari Tuhan,
Itu semuanya adalah karena apa? Iman kepada Yesus Kristus. Saya singgung, saya pernah mengajarkan tentang grace ini. Apa itu sebenarnya grace? Grace itu sebenarnya bahasa yang sederhana. Itu adalah free. Coba katakan free. Jadi free. Jadi satu pemberian yang cuma-cuma. Kalau kita dikatakan pemberian cuma-cuma, itu berarti kita tidak melakukan sesuatu, tapi kita terima. Setuju atau enggak? Saya mau settle dulu, saya mau saudara punya satu paradigm yang baru dulu. Jadi grace itu adalah free. Jadi free itu berarti tidak ada syarat atau tidak ada condition. Itu grace. Nah, grace di dalam bahasa Inggris disebut sebagai apa? Unmerited love atau unmerited favor. Jadi satu perkenanan, satu kasih yang kita tidak pantas terima, tapi kita terima. Kalau kita baik kita menerima, mungkin pantas, mungkin sedikit pantas. Kalau kita benar kita terima, pantas. Tapi di sini bilang apa? Tidak pantas. Berarti sesuatu yang mungkin nggak pantas, nggak layak, tapi kita terima. Itu yang disebut dengan apa? Grace. Jadi grace itu adalah satu pemberian yang gratis atau sesuatu yang kita nggak pantas menerimanya. Nah, law itu adalah sesuatu yang pemberian yang dengan syarat atau condition, itu perkataan law. Karena itu dalam Galatia pasal yang ketiga, coba kita lihat sebentar sebelum saya masuk. Dasar daripada hukum Taurat itu adalah melakukan. Coba kita lihat sebentar, Galatia pasal yang ketiga, ayat 12 yang kita baca tadi. Dikatakan demikian, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi itu Taurat. Taurat itu dasarnya itu adalah melakukan. Jadi kalau kita melakukan, maka kita menerima. Kalau kita tidak melakukan, maka kita tidak menerima. Karena dalam hukum Taurat selalu perkataan yang dipakai itu adalah if dan will. Lalu saudara baca dalam Ulangan pasal 28, kalau kamu memperhatikan dan mendengar suara Tuhan Allahmu, maka kamu akan. Selalu if will. Tetapi dalam grace, saudaraku, kita menerima tanpa syarat. Jadi ini beda antara grace dengan law. Nah, saudara yang percaya kepada Yesus, saudara hidup karena apa? Kasih karunia. Jadi saudara hidup karena anugerah. Jadi ingin saya jelaskan begini. Saudara yang percaya kepada Yesus, saudara hidup. Ini saudara saya mau tangkap saudara dengan pengertian yang dewasa, tapi saya akan jelaskan. Saudara yang percaya kepada Yesus, saudara akan hidup atau mengalami bukan dari apa yang saudara lakukan, tapi dari iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi saya akan jelaskan kepada saudara di sini. Ini nanti kalau saudara tangkap dengan pikiran yang anak-anak, saudara akan bisa melesetkan apa namanya? Kita bisa kita bisa plesetkan gitu. Kita bisa salah gunakan gitu. Tapi saya akan jelaskan kepada saudara. Jadi kita yang percaya kepada Yesus, saudara itu hidup bukan dari apa yang kita lakukan, tapi dari pemberian yang kita terima karena iman kepada Yesus Kristus. Dan saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa satu pekerjaan atau satu tindakan yang sangat penting yang perlu kita lakukan dalam hidup ini, itu adalah iman kepada Yesus Kristus. Karena itu saudara, pekerjaan yang kukendaki adalah percaya kepada anak Allah. Nah, saudara, iman kepada Yesus ini sangat vital. Iman kepada Yesus itu sangat penting. Karena itu Paulus berkata dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20 dikatakan bahwa hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging itu adalah hidup oleh apa? Iman kepada anak Allah. Jadi iman kepada anak Allah itu sangat penting. Jadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan itu adalah awal dari perjalanan Kristen kita. Tapi di dalam perjalanan kita perlu iman dari iman kepada apa yang Yesus sudah kita iman kepada apa yang sudah selesaikan waktu Yesus mati di atas kayu salib. Jadi apa yang kita terima, apa yang kita alami, itu semuanya karena pemberian yang kita dapat melalui apa? Iman kepada Yesus Kristus. Jadi, saudaraku, iman kepada Yesus ini adalah hal yang sangat penting. Jadi karena kita percaya kepada Yesus, maka saudara dan saya hidup dalam kasih karunia Allah. Jadi apa yang semua yang kita terima itu semuanya adalah karena kasih karunia Allah. Jadi ini kita harus mengerti ini. Nah, saya akan menunjukkan kepada dalam Galatia ini apa yang dibahas oleh Paulus. Saya akan jelaskan kepada saudara.
Nah, ada tiga hal yang ingin saya bahas. Yang pertama dikatakan di situ bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia. Dan banyak Israel setuju, selamat karena kasih karunia. Atau karena saudara, saya kalau suci, saya kudus, baru saya selamat. Ya itu terserah saudara. Tapi saya yang setuju, bahwa saya tahu bahwa saya selamat karena kasih karunia Tuhan. Coba Efesus pasal yang kedua, saya jelaskan pada saudara. Yang pertama, bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia. Yang pertama adalah salvation. Saved by grace. Keselamatan itu adalah kasih karunia. Efesus pasal yang kedua. Boleh dibuka Efesus pasal yang kedua, ayat 8 dan ke-9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9 bersama-sama, 2, 3. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi katakan di situ bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia. Itu bukan usaha kamu, itu bukan pekerjaanmu, tetapi itu adalah pemberian. Kita katakan pemberian. Jadi keselamatan itu adalah pemberian. Saudaraku, kita selamat karena kasih karunia. Yesus mati di atas kayu salib. Kalau lihat di sini, dalam Yesaya pasal yang ke-53, Yesus mati di atas kayu salib itu adalah untuk menanggung semua dosa kita. Coba kita lihat dalam Yesaya pasal 53. Kamu sudah ngerti di sini sebentar. Yesaya pasal 53. Ayat yang keempat dan kelima. Potong saja. Yesaya pasal 53 ayat 4 dan kelima. Saya baca genap, sudah baca ganjil. Yesaya 53 ayat 4 dan kelima. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipukulnya. Pada kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita dimakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi saya lihat di situ bahwa dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah untuk memikul semua dosa atau semua tuntutan dari dosa itu. Itu semua dipikul Yesus waktu Yesus mati di atas kayu salib. Nah, dalam 1 Korintus dikatakan begini, dia dijadikan dosa. Coba kita lihat, ada satu ayat yang bagus, 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal 5, ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 5, ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. 2. Salah. 21, sorry. 2 Korintus pasal 5 ayat 21, sorry. 10. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, soalnya di sini bahwa kematian Yesus kayu salib itu untuk menanggung semua dosa dan pelanggaran kita. Tuntutan dari dosa itu atau hukuman daripada dosa itu dijatuhkan waktu Yesus mati di atas kayu salib. Jadi dia yang benar, dia yang kudus, dia yang suci. Dia katakan dia dijadikan dosa supaya kita yang berdosa itu dibenarkan oleh Dia. Jadi keselamatan itu adalah karena kasih karunia. Jadi kita diselamatkan adalah karena anugerah Tuhan. Jadi Yesus dikatakan yang tidak berdosa, dia dijadikan dosa supaya kita dibenarkan. Nah, jadi melalui penebusan Kristus kayu salib, saudara dan saya dibenarkan. Nah, di dalam kitab Roma dikatakan begini, maka kita yang telah dibenarkan, maka kita pasti diselamatkan. Coba kita lihat dalam Roma pasal 5 ayat yang 9. Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. Ini ayat yang saudara perlu mengerti sebenarnya saudara kuat tentang keselamatan ini.
Roma pasal 5 ayat yang ke-9. 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Nah, saudara lihat di sini dikatakan apa? Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Ini yang dipakai oleh Calvin tentang eternal salvation. Tapi saya nanti akan jelaskan tentang eternal saving atau eternal salvation. Nah, saudara, dikatakan di sini bahwa kita yang tadi dibenarkan, kita pasti diselamatkan. Jadi kita diselamatkan itu karena iman, bukan karena perbuatan kita. Nah, sekarang saya ingin membawa saudara untuk ingin menjelaskan kepada saudara. Jadi kita percaya kepada Yesus, kita pasti selamat. Nah, sekarang saya bulan yang lalu saya menanyakan begini. Seandainya sekarang ini saudara melakukan satu pelanggaran, katakanlah saudara berbuat kesalahan atau dosa, mungkin itu nipu orang atau bohong gitu. Terus sampai saudara lakukan kesalahan, terus saudara jatuh mati. Saya pernah tanyakan, saudara selamat atau tidak selamat? Coba sekarang jawab lagi. Saudara percaya Yesus, saudara dibenarkan, saudara sudah diselamatkan. Terus kemudian saudara bohong, terus habis bohong meninggal. Saudara selamat atau tidak selamat? Selamat, yakin? Saudaraku, saya akan jelaskan kepada saudara tentang hal ini. Ini yang kemarin menjadi banyak pertanyaan kepada kita. Ya, saudara, saya bulan kemarin saya jelaskan bahwa keselamatan itu adalah karena iman. Nah, bukan karena perbuatan kita. Nah, tadi saya memberikan contoh, kalau kita habis bohong terus kita meninggal, apa kita selamat? Saya jawaban saya, kita pasti selamat selagi saudara ada dalam Yesus. Ini hal yang saudara perlu garis bawah. Selagi ada di dalam Yesus. Nah, sekarang saya akan jelaskan sedikit apa sebenarnya gunanya perbuatan itu. Sebab perbuatan itu tidak menentukan keselamatan saudara. Nanti saya akan jelaskan. Jangan saudara tangkap, oh kalau gitu boleh buat apa sih? Nanti saya akan jelaskan apa konsekuensinya dari perbuatan itu. Sebab perbuatan itu tidak menentukan keselamatan saudara. Selamat itu karena kita percaya kepada Yesus. Tapi perbuatan itu akan menentukan upah kita. Saudara, ini saudara dan saya perlu ngerti ini. Jadi perbuatan kita itu akan nggak menentukan keselamatan kita, tapi dapat menentukan upah kita. Serta bahwa setiap kita nanti kita itu akan masuk kepada pengadilan Kristus. Sebelum kita waktu terjadi, saya singkat saja. Waktu terjadi Yesus datang yang kedua kali pada tahapan yang pertama, dia datang di awan-awan. Kalau sudah baca dalam Tesalonika, dia datang di awan-awan. Nah, waktu datang di awan-awan itu terjadi yang namanya rapture. Ya, semua setuju dengan rapture. Rapture ini bukan kiamat, saudara. Ini rapture ini adalah Yesus datang pada tahapan yang pertama, kedua, tapi pada tahapan yang pertama. Nah, waktu terjadi rapture, maka semua orang-orang percaya itu akan terangkat. Dan mereka yang mati dalam Kristus, mereka akan dibangkitkan. Nah, pada waktu mereka rapture ini, maka mereka akan bertemu dengan Yesus. Dan di situ ada yang namanya pengadilan bema dalam bahasa aslinya. Bema ini atau pengadilan ini bukan pengadilan untuk penghukuman antara surga dan neraka. Tapi pengadilan ini adalah pengadilan perbuatan kita. Jadi saudara akan mempertanggungjawabkan perbuatan saudara. Coba saya tunjukkan ayatnya dalam kitab 2 Korintus. Pasal yang kelima, ayat yang ke-10. 2 Korintus 5, ayat yang ke-10.
2 Korintus 5 ayat yang ke-10 juga kita baca. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Ini perkataan dipakai dalam bahasa istilah bema. Ini bukan pengadilan takhta putih yang kita pahami pasal yang ke-19. Ini bema di sini adalah pengadilan orang percaya. Nah, dalam pengadilan orang percaya itu, setiap kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita, baik dan buruknya kita, itu akan diadili. Nah, ini yang menentukan upah yang akan kita terima. Apakah kita sebagai orang percaya akan memperoleh upah atau mahkota, atau kita tanpa upah. Di dalam kitab Roma yang dipakai oleh orang Katolik, ada satu perumpamaan tentang yang namanya melewati api. Coba kita lihat. Ini orang Katolik, dia percaya dengan artinya tentang api penyucian itu. Tapi itu adalah satu bukan itu yang dimaksud. Coba kita lihat dalam kitab Roma. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 15. 1 Korintus pasal yang ketiga, bahwa pekerjaan setiap orang itu akan diuji. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 15. Dapat boleh kita baca bergantian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus, ayat yang ke-12. Entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, atau batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat yang ke-11, 2, kita baca bersama. 2, 3. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tak diuji, ia akan mendapat upah. Ayat 15. 2, 3. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, saya di sini katakan bahwa kalau pada hari Tuhan, maka kita akan menghadap satu pengadilan. Dan pengadilan itu adalah yang dipertanggungjawabkan adalah perbuatan kita. Nah, di sini katakan kalau perbuatan kita itu ada orang yang membangunnya dengan benar, perbuatan kita itu bisa menghasilkan upah. Atau sebaliknya, kalau apa yang kita lakukan itu dengan cara yang salah, atau dengan kata lain kita tidak hidup dalam kebenaran, maka dikatakan pekerjaan kita itu semuanya akan terbakar. Dengan kata lain begini, bahwa kita tidak akan terima upah, tapi dikatakan di situ dia sendiri akan diselamatkan. Ini yang dipakai oleh orang tadi tentang yang namanya kita harus melewati api penyucian dulu. Saudara di sini bahwa ini ada pengadilan pada waktu hari penghakiman Tuhan, hari pengadilan Tuhan. Jadi yang ingin saya jelaskan kepada saudara di sini, saudaraku, bahwa perbuatan kita itu tidak menentukan keselamatan saudara, tapi perbuatan kita itu akan menentukan upah yang akan kita terima pada hari penghakiman. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua yang ingin saya jelaskan. Nah, sekarang kalau kita jatuh dalam dosa, apakah saudara akan selamat? Saya akan tanamkan tentang keselamatan bahwa saudara perlu kokoh dalam keselamatan ini. Ini pertanyaan saya tadi. Nah, kalau kita jatuh dalam dosa, apakah kita akan selamat? Yakin? Terus? Kalau kita jatuh dalam dosa, apa kita akan selamat? Saya dalam apa yang saya sampaikan bahwa kita harus tahu bahwa perbuatan itu tidak menentukan keselamatan kita. Nah, kalau kita jatuh dalam dosa, apa yang akan terjadi dengan apa yang Tuhan akan lakukan kepada kita? Saya akan jelaskan, saudara. Saya akan bawa saudara beda penginjil dengan gembala, saudara. Kalau penginjil itu menanamkan saudara takut kepada Tuhan. Tapi gembala itu biasanya membawa saudara itu cinta sama Tuhan. itu saya akan soroti saudara mengerti tentang keselamatan ini. Saudaraku, Tuhan itu adalah Bapa. Berapa banyak saudara setuju Tuhan itu Bapa? Saudara percaya Yesus yaitu Bapa. Sekarang saya tanya, ada nggak Bapak kalau anaknya lakukan kesalahan dimasukkan dalam api, dibakar? Ada nggak?
masuk ini dulu, sini dulu. Tapi jangan saudara salah mengerti dulu, bukan berarti Tuhan itu nggak menghakimi. Nanti saya akan tunjukkan saudara. Saudara, Tuhan itu Bapa. Nah, kalau kita melakukan kesalahan, seorang Bapa itu biasanya yang dia lakukan dia dengan panjang sabar. Bagaimana anak itu kembali kepada Tuhan? Setuju atau enggak? Untuk menjadi benar. Kalau kita seorang Bapa menjadi benar, tapi kalau Tuhan untuk dia kembali kepada Dia. Saya pun dalam saya tunjukkan sebentar. Coba kita lihat supaya saudara ngerti. Coba saudara lihat dalam Ibrani 12. Tuhan itu Bapa. Dan kalau kita lakukan kesalahan, maka dia akan mendidik kita. Ibrani 12 ayat 5 sampai 10. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca bergantian, saya ganjil, saya senang. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 10. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat yang ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita, yang sebenarnya kita boleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukan kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya. Nah, sekarang di sini saudara, kalau kita, bagaimana kalau kita melakukan atau kita jatuh dalam dosa? Saudara, Tuhan itu adalah Bapa. Kalau kita jatuh dalam dosa atau kita melakukan kesalahan, saudara, yang Tuhan lakukan itu ada 3 tahap. Yang pertama, Dia akan apa? Menginsafkan kita. Setuju tidak? Dia akan menginsafkan kita. Dia akan kalau kadang dikatakan Roh Kudus itu pekerjaan adalah menginsafkan. Dia akan insafkan kita terus menerus sampai saudara kembali kepada Tuhan. Jadi dia dengan sabar, dia untuk kalau saudara lakukan ini, dia akan insafkan dalam saudara dengan lembut. Ada kalau seorang bapak biasanya kalau anaknya salah, biasanya nggak langsung didisiplin atau dicambuk. Tapi dia pertama biasanya yang dilakukan mungkin dia dengan kalau dalam kitab ada satu adegan dulu, dia akan menggunakan mata kita. Melihat mata saja sudah tahu, oh itu bapak berarti saya lakukan apa? Kesalahan. Nah saudaraku, biasanya yang tahapan pertama Tuhan lakukan adalah menginsafkan kita sampai saudara kembali kepada Tuhan. Itu yang Tuhan lakukan. Dan yang kedua, kalau kita diingatkan dengan lembut, masih kita tidak mau berubah. Apa yang dilakukan oleh seorang bapak? Dia akan tegur kita dengan apa? Lebih keras. Yang pertama, diinsafkan. Yang kedua, bahasa yang dipakai itu rebuke, itu ditegur dengan keras. Nah, saudaraku, ini yang biasa dilakukan oleh seorang bapak. Karena itu dia diingatkan. Dan yang kedua, yaitu dengan teguran. Saudaraku, biasanya kalau kita lakukan kesalahan atau pelanggaran, Tuhan pakai orang-orang untuk apa? Menegur kita. Mungkin itu bisa istri kita, itu bisa orang yang dekat sama kita, atau orang yang pemimpin kita bisa menegur kita. Jadi kita diingatkan, diinsyafkan. Yang kedua, kita ditegur. Ini agak keras. Nah, saudara, ini memang susah diajarkan, tapi biasanya setiap kita pernah mengalaminya. Jadi diingatkan, masih bandel, agak keras ini. Tapi kalau masih terus, yang seorang bapak lakukan, dia akan disiplin. Benar atau tidak? Seorang bapak. Atau Tuhan itu bukan bapak kita, tapi dia bapak saya. Ya saudara kalau nggak mengambil bapak terserah, tapi dia bapak saya. Jadi dia itu bapak. Jadi
ingatkan kita. Dia akan insafkan kita melalui rohnya yang di dalam diri kita. Dia akan tegur kita. Tapi kalau kita terus bandel, maka kita akan yang namanya didisiplin. Disiplin ini agak keras. Jadi kita mulai disiplin. Nah, saya akan menunjukkan kepada saudara-saudaraku bahwa setiap pelanggaran itu mendatangkan konsekuensi atau hukuman. Nah, hukuman itu kalau saya bisa membagikannya, itu ada 3. Hukuman itu bisa berasal dari dunia ini, atau ya dari dunia ini, mungkin boleh di itu kan tadi saya dari dunia. Yang kedua itu hukuman itu dari setan. Yang ketiga itu Tuhan sendiri yang menghukum kita. Saya akan jelaskan kepada saudara. Kalau saudara melakukan kesalahan, katakanlah semuanya saudara suka nipu orang. Saudara tahu dosa itu pasti dihukum. Dunia juga akan menghukum kita. Mulai dia akan dicap kita. Oh, orang itu suka apa? Tipu orang. Mulai kita dijauhi, ya singkir. Kalau kita melakukan dosa sosial, maka sosial itu juga yang akan menghukum kita. Jadi dunia ini juga akan menghukum dosa. Jadi kalau saudara suka katakanlah fitnah orang, pasti lama-lama saudaraku, orang dunia juga akan menghukum dia. Oh, orang itu loh suka fitnah orang, ya. Atau dengan bahasa lain yang lebih gampang itu, kita akan dibuat malu. Itu hukuman konsekuensi daripada dosa. Yang kedua bukan hanya dunia, tapi setan akan menghukum kita. Alkitab katakan kalau kita melakukan dosa, saudara, kita sebenarnya membuka celah bagi apa? Musuh. Memberi kesempatan kepada setan untuk menyerang kita. Nah, saudara tahu bahwa setan itu dalam dikatakan Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Paulus berkata ini, jangan beri kesempatan pada setan, karena kita tahu apa maksudnya. Jadi, setiap kali kita melakukan kesalahan itu ada konsekuensinya. Bukan tanpa konsekuensi, saudara. Kalau ada kesalahan tanpa konsekuensi, saudaraku, ya, dia bukan disebut sebagai Tuhan yang apa? Adil. Selalu itu kesalahan itu ada konsekuensinya. Jadi, yang pertama dunia menghukum. Yang kedua, setan akan menghukum kita. Nah, kita tahu bahwa setan itu pencuri, pembunuh yang membinasakan. Nah, biasanya kalau seorang melakukan kesalahan dan saudara beri kesempatan kepada setan, dia akan mencuri apa yang ada pada kita. Bahkan kalau perlu, dia akan membunuh. Nah, mungkin biasanya saudara terus, dia bisa menanamkan, sudah tahu bahwa bisa juga dia menyerang kita dengan sakit penyakit. Saudara, ada 3 macam asal sakit penyakit. Pertama, karena kelemahan tubuh. Kedua, karena dosa. Dan yang ketiga, itu karena serangan daripada setan. Jadi setan bisa menanamkan sakit penyakit dalam tubuh kita. Tapi tidak semua kalau saudara sakit karena apa? Setan. Saudara jangan pernah menghakimi orang, oh sakit karena itu setan. Jadi bisa karena kelemahan tubuh. Saya juga pernah kena flu, saya pernah batuk. Bukan berarti bahwa setan taruh virus. Saudara itu karena saya kurang tidur. Jadi nggak semua penyakit itu datang daripada setan. Tapi setan bisa menaruh penyakit dalam tubuh kita. Dan itu kalau kita buka, karena sudah tahu maksud daripada setan. Dia pencuri, dia pembunuh, dan dia pembinasa. Karena itu setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita, jangan saudara selalu berpikir, wah kalau saya lakukan kesalahan terus kemudian saya menghadapi masalah, wah Tuhan hukum saya. Tunggu dulu. Belum tentu Tuhan yang melakukan. Ya, tapi itu bisa apa? Dia bisa mencuri apa yang ada pada kita. Dia juga bisa membunuh kita. Dan itu kalau saudara memberi kesempatan pada setan, terus kita apa? Sampai kecelakaan. Jadi kecelakaan atau saudara itu bisa dengan berbagai macam cara karena kita tahu bahwa setan itu pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Jadi, tapi bukan berarti saudara mengerti. Saudara, banyak kita berpikir begini. Saya pernah ada orang. Dia mengalami kecelakaan. Terus kemudian dia berpikir begini, wah Tuhan sedang menghukum saya. Jadi saya percaya kalau Tuhan nggak menghukum kita dengan kecelakaan. Itu pernah ya. Nanti saya akan jelaskan ya. Tapi sebenarnya, karena kita hidup dalam, kalau kita membelok, setan itu punya kesempatan untuk serang kita. Jadi saya percaya saudaraku, Tuhan itu nggak akan menghukum kita dengan sesuatu yang melebihi, atau saya katakan melalui sesuatu yang tragis.
dia Bapa. Itu keyakinan saya. Tapi kalau saudara berpikir yang lain, itu terserah. Itu sah-sah saja. Tapi saya tahu Bapak nggak akan menghukum kita dengan sesuatu yang sangat sadis. Atau kita yang, coba saja, kalau anak saudara nyuri uang saudara, saudara mungkin ambil silet, saudara darahin begitu. Nah, sedikit saja. Itu kan sadis. Kita nggak setuju kan? Coba saudara berpikir, wah saudara habis nipu orang. Tiba-tiba motor saudara kecelakaan. Wah, Tuhan hukum saya dengan kecelakaan. Saudara, itu bukan Tuhan. Tuhan nggak akan menghukum kita dengan hal yang tragis. Karena itu kita nggak bisa mengenal Allah sebagai Bapa. Itu sangat penting. Kalau saudara mengenal Tuhan hanya di sisi yang dia adalah Allah yang adil, saudaraku, kita baru sedikit mengenal kita. Tapi Tuhan itu adalah Bapa. Saudara bisa menangkap, saya mencoba untuk menjelaskan apa yang ada dalam kehidupan kita. Nah, seringkali kita berpikir begitu. Kalau kita lakukan kesalahan, terus kemudian kita mengalami sesuatu yang tragis atau sesuatu yang sampai mengakibatkan kematian, terus kemudian, wah, Tuhan sedang apa? Menghukum saya. So, saya yakin Tuhan nggak akan menghukum kita dengan sesuatu yang tragis. Nanti saya akan jelaskan. Kalau memang itu biasanya bisa saja kalau sampai pada satu dosa yang tahapan yang memang Tuhan sendiri akan mengambil nyawa orang itu. Itu masih jauh dari kita. Itu saya akan jelaskan pada saudara. Jadi dunia bisa menghukum dosa. Tadi saya katakan dunia itu bisa sosial, tapi juga bisa dari, kalau saudara lihat, saudara mencuri, ketangkap, dunia kan akan menghukum saudara, masuk penjara. Itu dunia yang menghukum. Tapi jangan ini yang pertama. Yang kedua, setan bisa menyerang kita. Jadi ini melalui, biasanya setan menyerang kita, sudah tahu bahwa setan itu dia pencuri, pembunuh, dan pembinasan. Dia akan menyerang kita dengan hal-hal yang sebagai, bahkan kalau perlu sampai kepada nyawa kita. Itu pekerjaan daripada setan. Nah, sekarang saya akan lanjutkan. Jadi setan itu bisa menyerang melalui penyakit, melalui kecelakaan, atau juga bisa menyerang keuangan kita. Sudah pernah setan menyerang keuangan dengan penyakit? Sudah pernah dalam Alkitab Perjanjian Lama sudah pernah dengar siapa? Ayub. Ayub itu setan yang serang, bukan Tuhan, setan. Jadi setan yang serang. Dia sakit, hartanya ludes. Jadi ini hukuman atas dosa. Dan yang ketiga, itu adalah kalau Tuhan yang menghakimi. Tuhan yang hukum kita langsung. Sebab kalau Tuhan menghukum kita langsung, kalau Tuhan yang menghukum kita, saudaraku, yang saya paham sebagai seorang ayah, kalau saya menghukum anak saya, saudaraku, saya pasti nggak akan menghukum sesuatu yang membahayakan dia. Dan yang kedua, biasanya yang Tuhan lakukan itu biasanya begini. Kalau ada sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, atau dengan kata lain, yang membuat kita jauh dari Tuhan, biasanya kalau Tuhan menghukum kita itu akan diambil dari sesuatu yang apa yang membuat saudara jauh dengan Tuhan, atau memisahkan hubungan saudara dengan Tuhan, atau dengan kata lain bahasanya berhala dalam hidup kita. Itu yang biasanya Tuhan ambil. Saya memberikan contoh, kalau dalam Perjanjian Lama ada contoh yang kita bisa belajar itu dari siapa? Daud. Waktu Daud berdosa dengan Batseba dan dia punya anak, sudah tahu apa yang Tuhan lakukan? Anak itu diambil, mati. Nah, saudaraku, jadi biasanya yang Tuhan lakukan kalau dia mendidik atau mendisiplin kita, itu dengan mengambil apa yang membuat kita itu jauh dari Tuhan, atau membuat kita itu jatuh. Jadi bukan dengan masalah-masalah yang membahayakan kita atau yang menghancurkan hidup kita. Selain itu yang akibat daripada dosa. Sebab dosa untuk kita orang percaya, penghakiman itu Tuhan lakukan waktu saudara ada di dunia ini. Saya tunjukkan ayatnya. Coba terlihat. Jadi Tuhan mau saudara selamat. Karena itu Tuhan mendisiplin kita, mendidik kita, supaya saudara nggak binasa. Coba kita lihat dalam satu ayat di
Ada satu ayat dikatakan begini, supaya kamu tidak binasa bersama-sama, supaya kamu tidak binasa bersama-sama dengan dunia ini. Nah, sorry, saya kehilangan ayat itu. Tapi ayat itu berkata begini. Jadi ada di antara kamu itu tentang zaman Barnabas, kamu ada yang dihukum supaya kamu tidak dihukum bersama dengan apa? Dunia ini. Jadi penghakiman kita kalau sudah melakukan pelanggaran, biar Tuhan yang melakukan adalah saudara disiplin selama saudara ada di dalam dunia ini. Jadi supaya saudara dan saya tidak binasa bersama-sama dengan dunia ini. Jadi Tuhan mau saudara dan saya adalah selamat. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, saudaraku, kesalahan itu tidak akan membuat saudara untuk saudara dihukum atau kehilangan keselamatan saudara. Jadi yang ingin saya katakan kepada saudara begini, selagi saudara tetap ada di dalam Yesus, saudara tetap selamat. Ada dua teori yang mempengaruhi pengajaran di teologi di dunia ini tentang keselamatan. Teori yang pertama yaitu dari Calvin, boleh dibukakan. Calvin dia berkata begini, all who are chosen by God, redeemed by Christ, and given faith by the Spirit are eternally saved. Ini pernyataan daripada Calvin. Jadi mereka yang dipilih, yang ditebus, dan di situ dikatakan mereka akan memiliki keselamatan yang kekal. Nah, paham yang kedua yaitu dari Armin atau Arminius. Dia berkata begini, those who believe and are truly saved can lose their salvation by filling up their faith. Jadi yang pertama, Calvin berkata bahwa orang yang percaya itu akan memiliki keselamatan yang kekal. Dan yang kedua, Armin dia berkata begini bahwa orang percaya itu bisa hilang keselamatannya melalui gugur dari imannya. Nah, saya akan jelaskan kepada saudara tentang prinsip ini. Pernyataan daripada Calvin, saya setuju kalau dia mengucapkan bahwa orang yang dipilih atau ditebus by Christ dan given faith by the Spirit are saved. Saya setuju. Tapi perkataan eternally itu saya yang agak kurang setuju. Calvin, Armin dia berkata bahwa mereka yang percaya itu bisa kehilangan keselamatan mereka. Saya akan jelaskan sedikit, saudaraku. Tadi saya katakan bahwa selagi kita dalam Kristus, maka kita akan selamat. Perkataan Calvin, kalau itu selagi untuk orang yang ada di dalam Kristus, saya percaya bahwa dalam Kristus kita pasti selamat. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah orang yang ada di dalam Kristus itu bisa gugur imannya? Nah, ini yang sekarang menjadi banyak. Selagi sudah percaya kepada Yesus, saya 100% percaya kita mati, kita selamat. Selagi kita percaya kepada Yesus, perbuatan saudara itu tidak mempengaruhi keselamatan saudara, tapi itu akan menentukan upah saudara. Jadi selagi kita dalam Kristus, kita pasti selamat. Tetapi sekarang ada masalahnya adalah, apakah kita yang percaya kepada Yesus itu kita bisa gugur dari iman kita? Sebab pertanyaan ini saya akan menjawabnya, bahwa kita yang percaya kepada Yesus, kita bisa gugur iman kita. Ada satu contoh di dalam Alkitab. Saya ingin jelaskan kepada saudara sedikit di sini. Jadi pertanyaannya, apakah orang percaya kepada Yesus bisa gugur dari iman? Jawaban tadi saya katakan begini. Seseorang itu bisa gugur dari iman, seorang percaya kepada Yesus itu bisa gugur dari iman. Nah, bagaimana seseorang itu bisa gugur dari imannya? Saya akan menjelaskan kepada saudara. Seseorang itu bisa gugur dari imannya adalah kalau seseorang itu terus mengeraskan hatinya waktu dia dididik oleh Tuhan. Waktu melakukan kesalahan, diinsafkan, bandel. Apa? Tidak mau dengar. Ditegur, masih sama. Didisiplin, banyak hal yang dialami. Oh, tambah nyalain Tuhan. Apa?
Hatinya apa? Mengeraskan hatinya. Saudara, ketika saudara mengeraskan hati saudara, saudara nggak mau terima conviction dari Roh Kudus, saudara nggak mau terima teguran, saudara menolak didikan, karena dikatakan dalam kitab Ibrani dikatakan jangan pandang remeh didikan Tuhan. Jadi ada orang yang dididik Tuhan, didisiplin, tapi masih apa? Nggak peduli. Karena membiarkan hatinya itu keras. Saudara, realita ada orang yang percaya Yesus, terus kemudian meninggalkan Tuhan. Tapi saya berdoa saudara 100% kita tetap ada di dalam Kristus. Saudara, Calvin dia berkata bahwa sekali orang percaya kepada Yesus, dia eternal seal. Itu kalau sudah tetap dalam Yesus. Kalau sudah tetap percaya Yesus, karena Alkitab berkata bahwa kalau kita menyebut Yesus Tuhan, maka kita selamat. Tidak ada seorang pun bisa mengaku Yesus Tuhan kalau tidak didorong oleh Roh Kudus. Tapi sekarang kalau Roh Kudus menginsapkan saudara, menegur saudara, ada disiplin yang banyak hal, tapi saudara tetap keras hati saudara. Saudara menolak Roh Kudus, Alkitab katakan, maka kamu akan mendukakan Roh Tuhan. Lama-lama ketika saudara mendukakan Roh Tuhan, saudaraku, dan Roh Tuhan ini saudara nggak dengar, saudara nggak pedulikan, saudara nggak abaikan, hati saudara menjadi keras, maka akan timbul akar pahit dalam hati saudara. Nah, ketika akar pahit ini membentuk hati saudara menjadi keras, maka saudara akan Roh Kudus tidak lagi mengisapkan saudara. Saudara akan berkata, "Dah Yesus." Jadi inti keselamatan adalah selagi saudara percaya kepada Yesus. Dan kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara akan selamat. Dan itu jangan lepaskan iman saudara kepada Yesus. Jangan lepaskan iman saudara kepada Yesus hanya karena sepotong roti. Jangan lepaskan iman saudara kepada Yesus hanya karena seorang suami yang sukses. Jangan lepaskan Yesus hanya karena seorang istri yang cantik. Jangan lepaskan Yesus karena posisi atau karena apa yang saudara dapatkan kenikmatan dunia. Saudara, iman kepada Yesus itu sangat vital. Jadi, perlu pertama saudara, bahwa keselamatan itu adalah, saudara, kalau saudara ada dalam Yesus, saudara selamat. Tapi saya beri pertanyaan, apakah orang yang percaya kepada Yesus itu bisa gugur imannya? Kita bisa gugur kalau kita mengeraskan hati kita. Di dalam Alkitab ada yang dicatat seorang yang meninggalkan iman, itu adalah Demas. Dia berkata begini, karena dia mencintai dunia ini, maka dia meninggalkan jalan. Jadi saudaraku, seseorang itu bisa gugur dari iman. Memang Alkitab 2 minggu yang lalu ada seorang hamba Tuhan menjelaskan di situ bahwa ada hari terakhir banyak orang yang gugur dari iman. Semua itu karena dari apa? Dunia. Karena yang ingin saya katakan, jangan sampai hati saudara menjadi keras. Karena itu sangat penting saudara mengerti tentang grace. Grace itu membuat saudara mengerti tentang betapa Tuhan mengasihi saudara. Karena kasih Tuhan itu yang membuat hati kita lembut. Kasih Tuhan itu yang bisa menjamah dan merembukan hati kita. Suatu saya orang yang keras, saudara. Saya kalau adik saya awal kesalahan sekarang jadi pendeta di Kuala Lumpur, kalau dia dilakukan kesalahan, saya gampar, saudara. Tapi waktu saya mengenal Yesus, mengenal kasih karunia Tuhan, betapa Tuhan mengasihi saya. Waktu dia melakukan kesalahan, saya mau tampar ya. Saya ingat, saya nangis terus masuk kamar. Yang membuat hati saya lembut itu karena kasih Tuhan. Karena itu sangat penting saudara mengerti kasih karunia Allah. Ibrani katakan, saudaraku, biar kamu terus bertumbuh dalam kasih karunia supaya dia timbul akar pahit dalam hati kamu. Jadi saudara perlu mengerti tentang anugerah Tuhan, betapa Tuhan cinta kita, betapa Tuhan mengasihi kita, Dia itu Bapa kita. Jadi iman kepada Yesus itu adalah yang paling vital dalam hidup ini. Latihan 2 ayat 20 dan pegangan dalam hidup saya bahwa dalam hidup ini selagi aku hidup dalam daging adalah iman kepada Anak Allah. Jadi iman kepada Yesus itu hal yang sangat penting. Jadi bahwa kita menerima keselamatan itu karena apa? Iman, bukan karena perbuatan saudara. Saudara bisa mengerti di sini? Saudaraku, grace itu sangat penting. Tapi ketika menyalahgunakan grace itu baru jadi hyper. Jadi saudaraku, kita harus mengerti tentang kalau saudara nggak mengerti grace, saudara akan menjadi orang yang itu saudara nggak akan mengalami apa yang Tuhan sebenarnya mau saudara terjadi dalam hidup saudara. Karena saudara akan kalau kita di-drive oleh ketakutan akan hukuman, kita nggak akan jadi-jadi. Kita nggak akan bisa berjalan dalam iman. Karena saudara bisa mengalami sesuatu itu karena iman. Nah, iman ini adalah yang mengakses grace itu. Jadi karena itu sangat penting saudara mengerti. Jadi yang pertama saudara bahwa
Kita diselamatkan oleh karena apa? Iman. Terlalu panjang? Oke, Pak. Sudah jam berapa? Jam saya mati. Jadi sudah lanjut. Pastel. 11:30 boleh sedikit lagi. Jadi sebenarnya kita diselamatkan karena iman. Tidak harus settle. Kalau kita selamat karena iman. Yang kedua, saudaraku, kita menerima Roh Kudus juga karena iman. Bukan karena apa yang kita lakukan. Jadi Paulus berkata kepada orang Galatia, orang Galatia yang bodoh, kamu menerima Roh Kudus karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada Yesus? Saya selalu menerima Roh Kudus karena percaya kepada Yesus Kristus. Bukan karena apa yang saya lakukan. Ada orang, saudaraku, yang mau terima Roh Kudus, wah saya mesti kudus dulu, saya mesti suci dulu, baru saya bisa terima Roh Kudus. Sebab berbeda dengan dimakai Roh Kudus, dengan kita hidup penuh dengan Roh Kudus. Jadi saya akan jelaskan sedikit. Saudaraku, waktu saudara percaya kepada Yesus, saudara dimatrai dengan Roh Kudus. Coba kita lihat Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama ayat 13 dan 14. Efesus pasal pertama ayat 13 dan ayat 14. Sudah dapat? Efesus pasal pertama ayat 13 dan 14. Kita akan pilih saya baca ayat yang ke-13. Oh ya, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. 2, 3. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi dalam saya dikatakan bahwa saudara menerima Roh Kudus itu karena iman saudara kepada Yesus Kristus. Jadi waktu saudara percaya kepada Yesus, Roh Kudus itu ditaruh dalam hati kita. Jadi setiap kita memiliki Roh Kudus dalam hati kita. Jadi waktu saudara percaya kepada Yesus. Jadi dimateraikan ini ada saudara menerima Roh Kudus dalam satu ukuran. Nah, banyak orang saudaraku yang salah mengerti tentang hal ini. Jadi mereka berpikir saya harus kudus dulu, suci dulu, baru saya terima Roh Kudus. Waktu saya percaya kepada Yesus, Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Emmanuel, Tuhan tinggal di dalam diri kita. Itu waktu saudara percaya kepada Yesus. Jadi semua saudara percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus ada dalam diri kita. Jadi dikatakan tubuhmu adalah rumah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Nah, waktu saudara percaya Yesus, Roh Kudus tinggal dalam diri saudara. Nah, setelah saudara menerima Roh Kudus, memang kita sebagai orang percaya, kita perlu dipimpin dan dipenuhi dengan Roh Tuhan, atau mengalami yang namanya kepenuhan Roh. Atau kalau dalam bahasa rohani mereka kata kita menerima pengurapan demi pengurapan. Nah, saya biasanya kalau untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus ini, maka Roh Kudus dalam diri kita itu akan menolong kita, memimpin kita, mendorong kita untuk kita menjadi bejana yang mendorong kita untuk kita menjadi bejana yang layak, atau alat yang layak untuk bisa Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Karena dia akan menarik kita ke dalam kebenaran untuk kekudusan. Jadi kita tidak bisa, saudara, saya selalu katakan, saudara dengan kekuatan saudara, kita nggak mampu untuk hidup suci. Tetapi karena Roh Tuhan ada dalam diri kita, Dia mendorong kita, Dia menarik kita untuk kita bisa hidup suci. Saudaraku, saya dulu, saudaraku nggak bisa, saudaraku untuk bisa nggak melakukan istilahnya kita melakukan untuk kita nggak melakukan satu kesalahan gitu. Tetapi kalau Roh Kudus dalam diri kita akan mampu melakukan kesalahan. Kalau dengan kekuatan saya, mata saya punya keinginan untuk lihat pornografi. Indah, ya kan, indah kan? Indah, saudara, itu apa namanya? Itu wanita itu memang ciptaan paling indah. Kalau mata kita mau melihat, tapi kalau Roh Tuhan dalam diri kita, itu akan menolong kita, memampukan kita untuk kita bisa menguduskan diri kita. Jadi karena itu kalau dengan usaha kita nggak mampu hidup suci, tapi Roh Tuhan yang memampukan kita. Jadi saudara, Roh Kudus itu akan memampukan saudara untuk kita bisa menyangkal diri. Jadi mendorong kita untuk kita bisa mematikan daging kita. Itu Roh Tuhan dalam diri kita. Kan kalau saudara lihat, Paulus dia katakan tidak begini. Waktu dia ada di bawah hukum Taurat, dikatakan begini. Aku ini nggak mampu melakukan apa yang benar. Tapi dikatakan syukur kepada Allah oleh karena apa? Yesus Kristus. Itu yang membuat kita apa? Mampu. Jadi
yang kedua, bahwa saudara dan saya menerima Roh Kudus itu karena iman, bukan karena perbuatan saudara. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa kita diberkati Tuhan juga karena iman. Dalam Galatia tadi dikatakan bahwa kamu menerima Roh Kudus, kamu diberkati karena apa? Iman kepada Yesus Kristus. Dalam ayat selanjutnya dikatakan, dia yang dijadikan kutuk supaya kita menerima berkat daripada Abraham. Jadi saudara dan saya diberkati Tuhan, menerima berkat Tuhan, itu juga karena apa? Iman, karena iman kita. Saya akan jelaskan sedikit. Oleh waktu 2 menit ya. 2 menit. Saya akan jelaskan tentang berkat ini. Jadi waktu saudara percaya kepada Yesus, saudara hidup dalam berkat Abraham. Berkat Allah itu ada dalam hidup kita. Tadi saya jelaskan kepada saudara bahwa iman kepada Yesus itu membuat saudara hidup dalam berkat Tuhan. Kalau hukum Taurat kita diberkati, kalau kita melakukan. Ulangan pasal 28. Mereka katakan if sama will. Jadi saya katakan ya, itu Taurat. Selalu pakai if will. Jadi Taurat itu kalau kita lakukan kita diberkati. Tapi dalam kita percaya kepada Yesus, berkat itu ada dalam hidup kita. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah begini. Nah bagaimana kalau kita hidup dalam dosa atau kita melakukan kesalahan? Apakah kita tetap hidup dalam berkat Tuhan? Saya minggu yang lalu saya jelaskan bahwa selagi saya ada dalam Yesus, berkat Tuhan itu tetap ada pada saya. Tetapi yang menjadi masalah adalah begini. Kalau kita hidup dalam kesalahan, tadi saya jelaskan bahwa didikan itu ada tiga, dari dunia, dari setan, disiplinnya, dari setan, dan dari Tuhan. Nah kalau kita melakukan kesalahan sudah tahu, mungkin saya bertanya begini, loh kita ini kan dalam Kristus kita diberkati, terus kemudian sudah mengalami masalah-masalah dalam hidup saudara. Saudaraku, saudara tahu bahwa dalam Kristus kita ini diberkati. Tapi kita tahu bahwa kalau ketika kita melakukan pelanggaran, kita memberi kesempatan kepada setan. Jadi setan bisa menyerang kita. Nah, karena itu, kalau kita melakukan kesalahan, saudara, yang kita alami adalah biasanya kita mengalami masalah-masalah dalam hidup kita. Itu setan bisa menyerang melalui persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua yang ingin saya jelaskan, saudara, ketika saudara hidup dalam dosa, atau dengan kata lain, saudara hidup dalam pelanggaran, saudara akan menghambat berkat Tuhan itu untuk dimanifestasikan dalam hidup kita. Saya menunjukkan kepada saudara satu ayat ini. Kalau kita melakukan kesalahan, maka hati nurani kita itu akan ditutup. Dengan kata lain begini, kalau saudara melakukan kesalahan, maka saudara tidak akan punya keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Dalam 1 Yohanes dikatakan begini, biar hati kita tidak menuduh kita. Kalau kita punya keberanian untuk percaya, maka kita akan memperoleh apa yang kita minta daripada Tuhan. Nah saudaraku, kalau kita melakukan pelanggaran, maka kita nggak akan punya keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Nah karena kita nggak punya keberanian untuk percaya kepada Tuhan, sedangkan saudara tahu bahwa mujizat-mujizat semua yang kita alami yang terjadi dalam hidup kita, itu terjadinya karena apa? Iman. Saudara akan mengalami mujizat-mujizat dalam hidup saudara, saudara akan mengalami hal yang besar daripada Tuhan, kalau kita nggak hidup dalam iman. Jadi iman inilah yang sebenarnya memanifestasikan hal-hal yang besar yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena dalam kitab Yakobus dikatakan begini, kalau ada kebimbangan dalam hati kita, maka dikatakan begini, kita nggak akan menerima sesuatu dari apa? Tuhan. Jadi ini yang menghambat sebenarnya berkat itu terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Kita nggak punya keberanian untuk berjalan dalam iman. Tapi kalau saudara ngerti tentang anugerah Tuhan, nggak dikendalikan oleh ketakutan akan hukuman Tuhan, tapi kita tahu anugerah Tuhan dalam hidup kita, itu mendorong kita untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, dan saudara nggak ada tuduhan dalam hati saudara, dan saudara bergerak punya keyakinan untuk percaya kepada Tuhan, itu yang membuat mujizat terjadi dalam hidup saudara. Saudaraku,
Jadi saya mau memberikan ilustrasi begini. Berkat itu seperti air hidup yang ada di dalam diri kita. Jadi air hidup itu akan mengalir kalau dengan baik, kalau kita itu tidak ada yang menyumbangnya. Tapi ketika ada mata air yang pahit yang mengkamiri, maka itu akan merusak kehidupan yang sebenarnya yang kita bisa alami. Jadi saya sama katakan kepada saudara bahwa selagi kita dalam Kristus, kita hidup dalam berkat Tuhan. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, kenapa waktu kita melihat kesalahan kali yang kita lihat, kok banyak yang masalah ya, banyak yang ini, kok rasanya kok kita hidup kita kok sulit. Saudaraku, itu semua adalah karena saudara bisa teliti, bisa melihat. Nah ini karena ada hal yang perlu saya selesaikan, atau mungkin kita mengalami sesuatu dari Tuhan karena kita tidak percaya sama Tuhan. Kita lebih percaya dengan kita lebih lakukan dengan cara kita, dengan kekuatan kita, atau kita lebih percaya kepada Tuhan. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya yakin betul kalau apa yang saya alami dalam hidup saya itu semua karena iman saya kepada Yesus Kristus. Jadi saudaraku, kita menerima sesuatu dari Tuhan, apa yang kita alami, apa yang kita terima dari Tuhan, itu semuanya karena kasih karunia. Itu semua karena anugerah. Nah kalau kita menyadari itu saudaraku, dan itu akan membuat saudara dan saya, saudaraku, kita bisa limpah hati kita dengan syukur kepada Tuhan. Jadi siang hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa apa yang kita terima semua dari Tuhan, itu semuanya adalah karena iman kita kepada Yesus. Itu adalah anugerah daripada Tuhan. Saudara belum mengerti ini. Kalau saudara mengerti ini, saudaraku, saudara akan punya keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Saudara akan berjalan dengan iman. Karena itu orang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku, saudara bisa hidup dalam iman. Saudaraku, dan ini yang membuat saudara mengalami hal yang besar dari Tuhan. Saudara bisa lihat karya Tuhan, lihat berkat Tuhan, lihat mujizat-mujizat Tuhan. Itu semuanya adalah karena iman kita kepada Yesus Kristus.